Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ipal Munizar Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah khutbah dengan judul Obat Penawar Hati. Mari kita simak video ini sampai selesai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang ia merupakan pusat kebaikan atau keburukan. Segumpal daging tersebut yang akan mengomando seluruh perbuatan anggota badan. Segumpal daging tersebut adalah hati. Diriwayatkan dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari juz 1 nomor 52 dan Muslim juz 3 nomor 1599. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah dan harta manusia, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan manusia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk wajah kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim juz 4 nomor 2564. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah senantiasa berupaya untuk membersihkan dan menyucikan hatinya dari hal-hal yang buruk, agar ia mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebanyak 7 kali sebelum menyebut tentang keberuntungan bagi orang-orang yang menyucikan hati dan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya,
demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams 1-10. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hati manusia terbagi dalam 3 kategori. Antara lain 1, hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Rabb-nya. Ia selalu berjalan bersama hawa nafsu dan mencari kenikmatan dunia semata. Meskipun itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang semacam ini tidak akan peka terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun 'azim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Quran Surah Al-Baqarah 6-7. Yang kedua adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari berbagai syahwat dan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari berbagai syubhat yang menyimpang dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Quran Surah Asy-Syu'ara 88-89. Hati yang sehat memiliki beberapa tanda, di antaranya yang pertama, mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Seorang yang hatinya sehat maka akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi juz 4 nomor 2318 dan Ibnu Majah 3976. Yang kedua, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Seorang yang hatinya sehat akan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ia hanya menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari juz 5 nomor 6053. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang hidup namun mengandung penyakit. Ia terkadang mendorong pemiliknya kepada ketaatan dan kebaikan, serta terkadang mengajak pemiliknya pada kemaksiatan dan keburukan, tergantung kecenderungan mana yang lebih kuat. Hati yang sakit akan lebih memilih kebahagiaan dunia yang sementara daripada kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'siruna nal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi mereka lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Al-A'la 16-17. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua.
Alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Adapun obat penawar hati untuk hati yang sakit adalah yang pertama, memperbanyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. 2. Membaca Al-Quran. Membaca dan mentadaburi Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu, seorang akan ditunjukkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan, dan ia akan dibimbing di atasnya. Di dalam majelis ilmu, seseorang dimotivasi untuk melakukan ketaatan dan diperingatkan agar menjauhi kemaksiatan. Sehingga diharapkan dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis ilmu, maka hati akan menjadi hidup dan lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun aw alqas-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan ia menyaksikannya. Quran Surah Kaf ayat 37. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati-hati kita, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.